Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu produk. Ini adalah Hexcore asam amino. Nah, mungkin yang sobat ada yang masih asing dengan produk yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang produk yang satu ini, atau sobat beli produk yang satu ini tapi kemasan yang repacking, jadi nggak ada keterangan dosis, cara penggunaan, dan juga yang lainnya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih Hexcore asam amino ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah Hexcore sobat ya, ini dari alfa beta. Ini adalah asam amino konsentrasi tinggi atau ZAT atau zat aktivator tanaman sobat ya. Inovasi formulasi seimbang. Nah, di sini ada keterangannya untuk buah lebat, daun hijau, dan juga berakar kuat. Ini yang kemasan 1 liter. Kemudian di sini ada keterangannya. Jadi Hexcore adalah zat aktivator tanaman produksi alfa beta, mengandung asam amino dan unsur mikro seimbang untuk mendukung pertumbuhan akar, penghijauan daun, dan pembesaran buah. Produk ini membantu tanaman pulih dari stres biotik maupun abiotik, meningkatkan penyerapan nutrisi, serta mendorong pertumbuhan dan produktivitas secara optimal. Tanaman menjadi lebih sehat, kuat, dan berproduksi tinggi. Nah, di brosurnya ini juga ada keterangannya sobat ya. Ini bisa sobat lihat nih. Jadi Hexcore ini adalah pupuk larut air asam amino berkonsentrasi tinggi yang dirancang khusus untuk tahap pertumbuhan penting tanaman. Produk ini mengandung berbagai asam amino alami bermolekul kecil, unsur mikro dalam bentuk kilet, serta zat aktif hayati yang mudah diserap oleh tanaman. Hexcore secara menyeluruh mengaktifkan metabolisme tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap stres, merangsang pertumbuhan akar, memperkuat fotosintesis, merangsang pembungaan dan pembuahan, serta meningkatkan hasil panen dan juga kualitas produk. Nah, kemudian di sini ada keterangan kandungannya sobat ya. Yang pertama itu ada C organik sebanyak 32,27%, kemudian ada NPK-nya di sini 5,88%, ada N organiknya di sini 2,40%, pH-nya di sini 5,22. Kemudian ada Fe atau besinya itu 882,30 ppm, ada mangannya juga 35,59 ppm, ada Cu atau tembaganya ini 36,54 ppm, kemudian ada zincnya ini 52,27 ppm, ada boronnya juga 91,31 ppm, dan juga molibdenumnya di sini 5,45 ppm. Nah, jadi untuk C organik itu adalah karbon ya sobat ya, C itu adalah karbon. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada C organik. Jadi ini adalah sumber bahan organik termasuk asam amino. Jadi fungsi utamanya itu untuk memperbaiki metabolisme tanaman, membantu penyerapan unsur hara, mengurangi stres seperti panas, kekeringan, dan juga pindah tanam. Selanjutnya merangsang pertumbuhan akar dan tunas baru. Nah, ini bagian utama yang berperan sebagai biostimulan sobat ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada NPK. Jadi fungsi nitrogen itu yang pertama untuk membentuk daun hijau atau klorofil, memacu pertumbuhan vegetatif, membantu pembentukan protein. Kemudian fungsi dari fosfor, yang pertama itu untuk merangsang pertumbuhan akar, mempercepat pembungaan, dan juga membantu pembentukan energi. Selanjutnya ada kalium. Jadi fungsi kalium itu untuk menguatkan batang, memperbaiki kualitas dan ukuran buah, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan juga kekeringan. Selanjutnya ada N organik. Ini merupakan nitrogen yang berasal dari bahan organik sobat ya, atau asam amino. Jadi fungsinya itu lebih mudah diserap, tidak terlalu panas dibandingkan dengan nitrogen kimia, dan juga membantu pemulihan tanaman stres. Selanjutnya ada Fe atau besi. Fungsinya itu untuk membantu pembentukan klorofil, mengatasi daun kuning karena kekurangan Fe, dan juga penting untuk fotosintesis. Kemudian di sini ada unsur mikro. Yang pertama itu ada mangan. Jadi mangan itu berfungsi untuk membantu proses fotosintesis dan juga mengaktifkan enzim tanaman. Selanjutnya ada tembaga atau Cu. Fungsinya itu untuk membantu pembentukan lignin atau penguat jaringan dan juga mendukung ketahanan tanaman. Selanjutnya di sini ada zinc. Fungsinya itu untuk membantu pembentukan hormon tumbuh dan juga mencegah kerdil. Kemudian ada boron. Ini penting untuk pembungaan, membantu pembentukan dan pengisian buah, dan juga mengurangi rontok bunga. Selanjutnya ada molibdenum. Fungsinya itu untuk membantu proses pengubahan nitrogen dalam tanaman dan juga penting untuk efisiensi pupuk nitrogen. Jadi kesimpulan singkatnya untuk Hexcore asam amino ini berfungsi untuk booster pertumbuhan, perangsang akar dan bunga, dan juga anti stres untuk tanaman, serta mendukung pembesaran buah. Nah, untuk fungsi dan juga manfaatnya ini bisa sobat lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu merangsang pertumbuhan akar, menghijaukan daun atau meningkatkan klorofil, kemudian meningkatkan pembungaan dan pembentukan buah, membantu tanaman pulih dari stres seperti cuaca ekstrim, pindah tanam, kekeringan, serangan hama ringan, dan juga meningkatkan penyerapan nutrisi, serta membuat tanaman lebih sehat dan produktif. Nah, jadi untuk Hexcore asam amino ini cocok sebagai zat aktivator atau booster pertumbuhan pada fase vegetatif maupun generatif. Kemudian di sini ada petunjuk keamanannya sobat ya.
Ini mungkin bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Nah, kemudian di sini ada keterangan dosis dan juga cara penggunaannya sobat ya. Jadi untuk tanaman padi, untuk pindah tanam, tanam benih langsung dan juga gugur ranca, dosisnya itu 2 ml per liter air. Untuk waktu aplikasinya itu 3-4 kali aplikasi per musim. Jadi saat 1 minggu setelah tanam, saat pembentukan anakan, kemudian saat bunting dan pembungaan. Selanjutnya untuk tanaman sayuran seperti bawang merah, bawang putih dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama 2 ml per liter air. Waktu aplikasinya itu 3-4 kali per musim, yaitu saat pindah tanam, awal pembungaan, dan pembentukan buah. Kemudian untuk tanaman buah-buahan seperti apel, anggur, alpukat dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama 2 ml per liter air. Untuk aplikasinya itu 3-4 kali per musim, yaitu pada saat pindah tanam, awal pembungaan, dan pembentukan buah. Selanjutnya untuk tanaman hias seperti krisan, mawar, anggrek dan juga yang lainnya, dosisnya itu 2 ml per liter air. Untuk waktu aplikasinya itu 3-4 kali per musim, yaitu saat pindah tanam, awal pembungaan, dan selama pembungaan. Kemudian untuk tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama 2 ml per liter air. Untuk waktu aplikasinya itu 3-4 kali per musim, yaitu 1 minggu setelah tanam, awal pembungaan, dan pembentukan buah. Selanjutnya untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, tebu, karet, dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama 2 ml per liter air. Waktu aplikasinya itu 3-4 kali per musim, saat pindah tanam, awal pembungaan, dan pembentukan buah. Nah, jadi untuk dosisnya itu 2 ml per liter air sobat ya. Kemudian sini ada petunjuk aplikasinya, jadi gunakan dosis atau konsentrasi sesuai rekomendasi. Hindarkan paparan pada area yang tidak dikendalikan dan sumber air. Dapat digunakan dengan cara disemprot atau dikocor, namun lebih direkomendasikan dengan cara dikocor agar hasil lebih optimal. Nah, di brosurnya ini juga ada keterangannya sobat ya ini. Jadi aplikasinya itu bisa dengan cara disemprot, dikocor, dan juga disiram. Untuk dosisnya itu sama semuanya 2 ml per liter air. Jadi Highscore ini menggunakan formulasi asam amino alami dan unsur mikrokilet, cocok untuk berbagai jenis tanaman. Jadi sekitar 90-95% nutrisi tanaman itu diserap melalui akar, sedangkan 5-10%-nya melalui daun. Oleh karena itu, penggunaan dengan cara tetes atau kocor memberikan hasil yang lebih baik. Nah, jadi untuk cara aplikasi yang lebih dianjurkan itu dengan cara dikocor ya sobat ya. Kemudian untuk harga dari Highscore asam amino ini yang kemasan 1 liter ya sobat ya. Ini itu saya belinya di toko online di Shopee, harganya itu sekitar 150 ribuan lah yang 1 liter ini. Jadi dia itu ada kemasan 30 ml, 500 ml dan juga 1 liter ini. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah, sobat jangan tergiur dengan harga yang murah sobat ya, karena takutnya dapat barang yang palsu. Jadi pastikan sobat belinya itu di tokonya langsung, di toko officialnya langsung. Nah, untuk ciri-cirinya itu seperti ini sobat ya, ini yang kemasan aslinya. Ya, untuk stikernya itu seperti bukan stiker ini. Padahal ini stikernya sobat ya tuh. Seperti ini kelihatan lumayan premium sobat ya untuk stikernya itu. Ini bagian bawahnya seperti ini. Kemudian di bagian atasnya itu ada logo alfabetanya nih. Ada logo alfabetanya seperti ini. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih Highscore asam amino ini. Jadi segel dengan aluminium foil sobat ya. Ada seperti busa-busanya juga seperti ini. Terus seperti busa seperti ini sobat ini. Jadi berwarna hitamnya sobatnya seperti ini nih. Agak sedikit kental dia tuh. Dan baunya ini lumayan agak menyengat ya sobat ya. Nah, sekarang kita coba takar ya sobat ya. Untuk tutup botolnya itu volumenya berapa mili. Jadi nantinya si tutup botolnya ini bisa sobat gunakan sebagai takaran. Ini yang tutup botol 1 liter ya sobat ya. Nah, ini sobat ya, jadi satu tutup botol itu volumenya sekitar 40 ml. Jadi bisa sobat larutkan dengan air sekitar 20 liter air, kurang lebih. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya, bagaimana cara penggunaan Highscore asam amino ini. Jadi di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter, tapi ini nggak penuh ya sobat ya. Mungkin sekitar 13 liter aja ini. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 26 ml lah kurang lebih. Jadi kita coba kira-kira aja sobat ya, sekitar 26 ml.
Kemudian bisa kita aduk ya sobat ya. Nah dia langsung hitam ya sobat ya, warnanya itu seperti ini nih. Tuh. Dan juga ini bisa dicampur dengan pestisida sobat ya, seperti insektisida dan juga fungisida, dan juga bisa dicampur dengan pupuk daun lainnya. Nah selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke tanamannya seperti ini kurang lebih. Nah untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Nah selain dengan cara disemprot juga bisa dengan cara dikocor ya sobat ya. Jadi untuk cara dikocor itu lebih direkomendasikan. Jadi untuk dosisnya itu tadi sama aja sekitar 2 ml per liter air. Nah untuk jumlah yang dikocorkan itu disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Jadi kalau tanamannya itu kecil mungkin sekitar 200 ml atau 1 gelas air mineral. Kemudian kalau tanamannya itu lumayan sedang sekitar 250 sampai 400 ml. Dan kalau besar itu sekitar 500 ml sampai 700 ml lah kurang lebih. Jadi sobat kira-kira aja disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Nah jadi itu ya sobatnya sedikit penjelasan tentang high score asam amino ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari asam amino atau zat aktivator tanaman, mungkin bisa menggunakan asam amino high score ini ya sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran produknya. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.